Kenalkan, nama saya Vincentius Boyo. Yang pertama, soal nomor 1, cara terbaik untuk dapat mengenali keinginan dan kebutuhan pelanggan adalah dengan cara yang pertama, melakukan hubungan pelanggan. Unsur yang paling penting dalam bisnis adalah konsep hubungan pelanggan. Yang kedua, melakukan penelitian pelanggan dan memahami kebutuhan pelanggan dengan melakukan analisis perilaku konsumen akan membantu perusahaan mendefinisikan dan menciptakan peluang pasar baru yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi untuk pertumbuhan pendapatan dalam organisasi. Yang kedua, berbisnis dengan pelanggan. Jika pelanggan Anda merasa mudah untuk melakukan bisnis dengan perusahaan Anda, maka mereka akan merasa bahwa Anda tahu apa yang pelanggan Anda butuhkan dan harapkan dari Anda sebagai penyedia layanan dan produk mereka. Soal nomor 2, ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh pemasar untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu yang pertama, memberikan fasilitas dan pelayanan dengan lebih ekstra. Dengan memberikan pelanggan fasilitas akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, pelayanan yang jelas dan tidak bertele-tele. Ada perusahaan jasa yang sepertinya belum berani mengatakan tidak di saat tidak bisa memenuhi permintaan pelanggannya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk atau jasa. Menjaga atau meningkatkan kualitas dari produk atau jasa yang ditawarkan. Nomor 3, ada beberapa proses yang harus dilakukan. Di antaranya adalah yang pertama, menetapkan visi produk. Yang kedua, mengadakan riset produk. Yang ketiga, brainstorming dan membuat ide. Yang keempat, pembuatan prototipe. Yang kelima, tes pasar dan kualitas. Yang keenam, peluncuran produk. Soal nomor 4 adalah dengan menjual produk tersebut pada suatu daerah pemasaran yang terbatas namun dianggap mewakili keseluruhan pasar dengan program pemasaran yang telah disusun dan dilaksanakan. Yang kelima, mengembangkan kemasan dan merek suatu produk. Ada beberapa tips, yaitu yang pertama, uji pengemasan ramah pengiriman. Yang kedua, sumber kemasan berkelanjutan. Yang ketiga, pertimbangkan pengalaman unboxing. Yang keempat, harus lebih menonjol di era persaingan. Nomor 6, ada beberapa cara bagi pemasaran untuk menetapkan harga suatu produk. Yang pertama, menetapkan biaya harga plus. Fungsi utama dari metode penetapan biaya harga plus ini adalah supaya perusahaan bisa mendapatkan laba sebesar-besarnya. Yang kedua, markup. Markup adalah harga jual perusahaan yang biasanya lebih daripada biaya produksi. Penetapan BEP, break even point. Metode ini dilakukan dengan cara menetapkan harga jual berdasarkan total biaya pengeluaran dan hasil yang diterima badan usaha secara keseluruhan. Keempat, analisis kompetitor. Menganalisis kompetitor dengan cara seperti ini, perusahaan nantinya bisa menentukan harga yang sekiranya lebih berkenan bagi konsumen dan lebih menguntungkan untuk bisnis mereka. Kelima, riset permintaan pasar. Tujuan utama metode ini adalah melihat kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh target audiens perusahaan. Soal nomor 7, terdapat 8 cara untuk mengatur distribusi. Pertama, pilih distributor yang tepat. Yang kedua, distribusi melalui website. Yang ketiga, menjaga komunikasi dengan distributor. Yang keempat, fokus pada area lokal. Yang kelima, memanfaatkan software. Yang keenam, siapkan transportasi yang tepat. Yang ketujuh, menerapkan sistem COD. 8, melakukan review. Nomor 8, untuk membuat suatu produk dipasarkan atau diberitakan, maka kita harus memuatnya di sosial media seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain, atau kita juga bisa memasarkannya secara langsung kepada pelanggan dengan cara membagikan brosur. Soal nomor 9, pemasaran melakukan evaluasi untuk membandingkan antara target dengan pencapaian program produksinya. Kita dapat mengetahui hal tersebut dengan melihat aktivitas mana yang telah berhasil, aktivitas mana yang perlu ditingkatkan, dan aktivitas mana yang perlu diganti. Yang ke-10, terdapat beberapa langkah-langkah untuk mengembangkan rencana pemasaran berdasarkan hasilnya, yaitu yang pertama, segmentasi pasar. Tindakan membagi pasar menjadi kelompok pembeli berdasarkan perbedaan seperti kebutuhan dan karakteristik
Yang kedua, penetapan target pasar. Perusahaan besar harus memutuskan untuk menawarkan ragam produk yang lengkap dalam melayani seluruh segmen pasarnya. Ketiga, diferensiasi dan posisi pasar. Perusahaan harus memutuskan bagaimana mendiferensiasikan penawaran pasarnya untuk setiap segmen sasaran dan posisi apa yang ingin ditempatinya dalam segmen tersebut. Sedangkan posisi produk adalah tempat yang diduduki produk relatif terhadap pesaingnya dalam pikiran konsumen. Soal nomor 11, untuk meningkatkan strategi pemasaran berikut ada beberapa cara. Yang pertama, kenali konsumen yang menjadi target pasar. Yang kedua, lakukan riset pasar. Yang ketiga, menetapkan jenis produk dan harganya. Yang kelima, promosikan produk secara online. Yang keenam, kerjasama dengan influencer di media sosial. Yang ketujuh, beri penawaran menarik pada konsumen. Yang kedelapan, tentukan tempat strategis untuk memasarkan produk. Yang kesembilan, ciptakan hubungan yang baik dengan konsumen. Soal nomor 12, lingkungan pemasaran adalah lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Yang ketiga, soal nomor 13, untuk mengubah suatu strategi pemasaran menjadi produk yang akan dipasarkan, pemasar harus mengikuti strategi yang dibuatnya tersebut, mengikuti langkah-langkahnya atau step by step agar nanti dapat menjadi suatu produk yang dapat dipasarkan. Hal nomor 14, membangun hubungan pelanggan merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan dan kenyamanan pelanggan, sehingga berdampak pada peningkatan penjualan dan potensi bertambahnya pelanggan potensial bisnis. Yang soal nomor 15, kita dapat menciptakan suatu merek yang kuat dengan mengikuti beberapa hal berikut. Yang pertama, tetapkan tujuan Anda, membangun brand. Yang kedua, identifikasi audiens utama Anda. Yang ketiga, teliti para kompetitor. Yang keempat, tentukan persona merek Anda. Yang kelima, kembangkan pesan utama. Yang keenam, bentuk brand voice Anda yang unik. Yang ketujuh, selalu konsisten. Soal nomor 16, untuk menciptakan penawaran bagi konsumen, pemasar harus melakukan beberapa tips berikut. Yang pertama, menjelaskan keunggulan produk. Yang kedua, percaya diri. Yang ketiga, hindari usaha merendahkan produk lain. Dan yang keempat, menampilkan first impression yang baik. Kelima, melayani konsumen dengan baik. Yang keenam, melakukan pendekatan kepada konsumen. Yang ketujuh, jangan terkesan memaksa. Yang kedelapan, perhatikan ekspresi wajah. Yang kesembilan, pahami selera konsumen. Yang kesepuluh, mengerti kebutuhan konsumen. Sekian dan terima